Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis yang kami telah buat, yaitu aplikasi web pembelajaran pemrograman gratis dari kelompok 5. Next slide. Berikut ini merupakan penjelasan produk yang kami sedang kembangkan. Produk yang sedang dikembangkan yaitu aplikasi web pembelajaran pemrograman gratis yang berfungsi sebagai website pembelajaran pemrograman di mana terdapatnya berbagai informasi dan materi pembelajaran mengenai pemrograman dan berbagai hal lainnya. Berikut ini merupakan perkiraan hasil akan proposal bisnis yang kami sedang kembangkan tampilan websitenya. Ya, next slide. Oke, kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu mencakup dari latar belakang, identitas usaha, visi perusahaan, misi perusahaan, dan struktur utama organisasi. Next. Yang pertama itu adalah latar belakang dari perusahaan. Dengan perkembangan masa, yaitu di mana teknologi semakin berkembang dan sebagainya, kita diharapkan untuk terus mengikuti ombak-ombak edukasi yang terus datang dikarenakan adanya kemajuan di setiap sektor masyarakat. Didapatkan ekspektasi yang sangat besar untuk mendapatkan edukasi tersebut dengan standar yang telah dibuat seiring kedatangannya. Dibutuhkan suatu alat ataupun rencana pembelajaran agar anggota-anggota masyarakat dapat tetap terus mengikuti perkembangan akademik. Rancangan yang dapat membantu dengan hal tersebut salah satunya yaitu suatu website yang memiliki segala pengetahuan yang bervariasi dalam pengetahuan. Pengetahuan dapat diakses oleh berbagai manusia di mana dan kapanpun saja. Sebagai hasilnya, manusia secara keseluruhan dapat berkembang tanpa banyaknya kesusahan dalam berbagai sektor yang harus dijelajahi jika ingin memiliki manusia yang beredukasi. Next. Kemudian ada identitas dari usaha. Nama usaha yang akan kita kembangkan itu ada CV Rebound dengan bidang usahanya edukasi dan teknologi, dengan jenis produk aplikasi web pembelajaran pemrograman gratis dengan alamat email rebound123@gmail.com dan bentuk badan hukum usaha pengembangan dalam bidang edukasi dan teknologi dengan tanggal pendirian 7 April 2022. Visi perusahaan. Perusahaan ini memiliki visi untuk mengembangi berbagai hal yang didirikan melewati teknologi, seperti aplikasi pembelajaran kelas, pembuatan website gratis. Misi perusahaan. Yang pertama, mengembangkan bidang teknologi yang sudah ada. Yang kedua, memberi akses pengetahuan yang lebih melewati media yang gratis. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan demi kepuasan pelanggan. Yang keempat, menciptakan ide kreatif yang menarik bagi seluruh orang. Yang kelima, memberikan edukasi yang dapat melewati sekedar buku-buku saja. Struktur utama organisasi. Yang pertama ada Daud Muharam sebagai manajer. Yang kedua ada Fadil Lutfitasari sebagai accounting. Yang ketiga ada Glenn Sanjaya sebagai pemasaran. Yang keempat ada Idam Jariah sebagai produksi. Dan yang kelima ada Syaril Irawan sebagai administrasi. Analis pasar dan pemasaran. Proses pertama yaitu menganalisa apakah ada pesaing dalam pasar. Jika ada, kita akan memodifikasi kembali aplikasi web yang kami buat agar terlihat lebih menarik daripada para pesaing. Kemudian menganalisa permintaan konsumen dalam pasar untuk menciptakan konsumen puas dan loyal terhadap penggunaan web kami. Dan terakhir, menganalisa segmen pasar karena kita produknya web kelas pemrograman. Sasaran yang akan kita tuju adalah pelajar yang memiliki hobi dalam pemrograman dan kepada orang yang ingin baru mulai belajar pemrograman. Rencana produksi dan keuangan. Rencana produksi. Dalam proses pembuatan sebuah website membutuhkan persyaratan yang hampir sama dengan proses pembuatan suatu bangunan, yaitu membutuhkan keahlian arsitektur yang baik. Dalam pembuatan website memiliki beberapa tahapan yang bervariasi. Yang akan digunakan saat ini adalah tahapan umum yang dilakukan oleh developer suatu website. Rencana keuangan. Setelah rencana produksi sudah dibuat, selanjutnya rencana keuangan yang dibuat seperti sumber modal dan seberapa besar yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah website dengan langkah-langkah yang benar. Rencana keuangan ini dibuat agar memproyeksikan keuangan lebih akurat termasuk risiko yang akan terjadi. Anggaran biaya. Yang pertama, gaji pekerja dengan total
217 juta. Yang kedua, peralatan penunjang dengan total 150 juta. Dan yang ketiga, transportasi dengan total 57 juta. Selanjutnya ada bab 4, yaitu analisis sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada perusahaan ini membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan terhadap teknologi, dan tenaga kerja harus berpendidikan formal minimal SMK, jurusan multimedia, dan memiliki pengalaman lebih di dunia IT. Jumlah tenaga kerja. Dalam proses perusahaan kami membutuhkan sekitar 50 pekerja, yaitu antara lain 20 customer service, 15 teknisi, dan 15 developer. Berikut ini deskripsi pekerjaan tenaga kerja yang ada di perusahaan kami sebagai berikut. Yang pertama, customer service. Customer service adalah divisi yang memainkan peran penting dalam proses pertahanan sebuah perusahaan yang berhubungan langsung dengan customer. Yang kedua ada teknisi. Teknisi adalah seseorang yang menguasai dan memahami bidang teknologi tertentu. Seseorang teknisi merupakan orang pertama yang dihubungi saat terjadi kerusakan untuk dianalisa dan dilakukan perbaikan. Yang ketiga ada developer. Android developer bisa dikatakan sebagai software developer yang memiliki spesialisasi merancang aplikasi untuk marketplace Android. Secara sederhana, mayoritas pekerjaan mereka adalah membuat aplikasi yang dapat digunakan di dalam smartphone ataupun tablet, baik itu berupa game maupun bentuk aplikasi lainnya. Ya, selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Proses dalam usaha ini, perusahaan kami menjamin dengan adanya asuransi keselamatan bagi para pekerjanya berupa dana dari BPJS, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan selamat dan aman. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Bab kelima yaitu kesimpulan. Rencana bisnis merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan jika ingin meneruskan bisnis dengan lancar dan aman tanpa melewati banyaknya bahaya yang datang dengan menjalani hal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa akan sangat baik jika suatu bisnis dapat membuat rencananya sebelum menjalaninya. Untuk aplikasi web pembelajaran gratis yang sedang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut memiliki fungsi sebagai media pembelajaran, pemrograman, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut untuk kenaikannya kecerdasan semua orang yang menggunakannya. Setelah dilakukannya analisis pasar, dapat diketahui bahwa dibutuhkannya tujuan yang jelas, suatu struktur organisasi yang rapi, strategi yang memiliki potensi yang efektif lebih besar, modal yang cukup, dan cara pemertahanan stabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk melangsungkan bisnis yang sedang dijalani. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.